Oke, selamat pagi Sagi. Selamat pagi. Minggu 19 Februari 2023. Februari sudah hampir usai. 9 hari lagi. Judul kita hari ini adalah siap berubah. Saya langsung saja kita masuk ke 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal 6. Satu Korintus yang pastinya ada di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Amin. 1 Korintus pasal 6, saya akan langsung ke ayat yang ke-20. Sudah dapat boleh katakan amin? Amin. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saya ulangi lagi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Lihat ada tubuh nggak di kanan kiri? Tulang. Satu-satunya berkat terbesar kita yang diberikan kepada kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah kita ditebus. Yes. Tetapi hal yang pernah saya katakan bahwa bahkan di salah satu open house kita, bahwa penebusan Tuhan semakin sering dipandang hanya dari sisi kebebasannya saja. Hanya diartikan sebagai bahwa kita tidak lagi berdosa dan tidak masuk neraka. Sehingga banyak kehidupan Kristen yang lupa akan dirinya sebenarnya milik siapa. Saya buka dengan ayat ini untuk kita mengingat kembali bahwa hidup kita ini hanyalah sebagai hamba. Hidup kita ini hanyalah sebagai budak. Karena kita ini dimiliki oleh Tuhan. Sudah bayar lunas hidup kita. Dalam bentuk apapun, dalam pekerjaan apapun, dalam kehidupan seperti apapun, kita miliki. Hidupmu adalah milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Untuk lebih lagi, Paulus menuliskan dengan sangat spesifik bagaimana hidup kita dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dikatakan biarlah dengan tubuh, katakan tubuh. Dengan tubuh ini kemuliaan Tuhan bisa terpancar. Dengan tubuh ini kemuliaan Tuhan dapat diperlihatkan. Kata tubuh dari bahasa aslinya adalah soma. Bukan soima. Soma. Artinya adalah tubuh. Tubuh fisik ini. Dan juga berarti secara keseluruhan. Tubuh secara keseluruhan. Tubuh sepenuhnya. Jadi Tuhan Yesus tidak membayar dengan darahnya seperempat dari hidup Bapak Ibu Saudara. Dan juga tidak membayar untuk setengah dari hidup saudara. Dia membayar lunas untuk seluruhan tubuhmu dan kehidupan. Hidup kita dimiliki olehnya. Keseluruhan hidup kita. Tubuh juga bisa berarti keseluruhan bentuk yang dapat terlihat dan ada di dunia ini. Kerennya lagi, kata ini yang dipakai Paulus untuk menjelaskan tentang tubuh Kristus di dalam kitab Korintus bahkan juga Efesus. Paulus melihat tubuh Kristus juga sebagai bentuk kesatuan dan secara keseluruhan sebagai tubuh yang nyata di dunia ini. Jadi dengan hal ini juga kita bisa lihat bahwa kemuliaan Tuhan akan terpancar dari tubuh Tuhan di tempat ini.
Tetapi sepenuhnya, semuanya, semua sisi dan semua bagian. Sebelum kita lebih dalam juga di dalam firman Tuhan hari ini, bisa diingat adalah yang pertama, bahwa Yesus membayar hidup kita untuk keseluruhan hidup kita. Ingat baik-baik itu. Dibayar untuk dimilikinya dan digunakan oleh Dia. Itu hidup setiap kita. Juga bahwa tubuh kita ini dibayar Tuhan untuk menjadi bentuk nyata di dunia ini tentang kemuliaan Tuhan sendiri. Tuhan pun juga menebus keseluruhan tubuhnya di tempat ini. Komunitas ini, gereja ini, untuk supaya menjadi wujud nyata tentang kemuliaannya di sini. Siapa yang mau lebih dalam lagi? Filipi 1 ayat 20. Yang sudah disediakan. Filipi 1 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh kematian. Dari ayat ini juga kita bisa melihat bagaimana Paulus itu percaya akan bentuk penebusan yang dilakukan Tuhan. Dia melihat bahwa karena Tuhan sudah membeli hidupnya, baik hidupnya maupun matinya harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dari tulisan dan surat Paulus kita juga bisa lihat bagaimana hidupnya benar-benar memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Dan bahkan sampai mati. Dan kematiannya pun membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Paulus menjadi contoh dan juga kesaksian bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hidup yang sepenuhnya menjadi milik Kristus. Sehingga bahkan sampai kematiannya, Kristus memakai hidupnya jadi kemuliaan Tuhan sampai hari ini. Saya percaya kita semua di tempat ini rindu untuk Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Benar? Benar? Ya. Kita rindu Tuhan dimuliakan dari apapun yang kita lakukan selama kita hidup. Bahkan walaupun kita mati, kita rindu kalau kemuliaan Tuhan juga bisa dilihat, bahkan terus dikenal oleh Tuhan dari cerita hidup kita. Siapa yang merindukan hal ini? Amen. Siapa yang merindukan hal ini? Amen. Inilah tujuan Tuhan sejak semula, Bapak Ibu Saudara. Inilah tujuan Tuhan mengapa memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Inilah mengapa Tuhan memberi kita peluang untuk mendengar firman Tuhan. Inilah mengapa Tuhan memberi darahnya dan dagingnya. Inilah mengapa Tuhan mati di kayu salib itu. Inilah mengapa juga Tuhan membawa kita bersatu di tempat ini. Supaya kemuliaannya dinyatakan. Tuhan mau membawa kemuliaannya ke dunia ini melalui hidupmu maupun bahkan mati. Makanya Tuhan bayar hidup. Tuhan mau membawa kemuliaan bagi kerajaan, bagi tubuh Tuhan di tempat ini. Seberapa banyak yang mau hidup mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Amen. Yang mau hidup mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Tetapi terus muncul pertanyaan. Bagaimana cara Tuhan melakukan hal ini? Bagaimana cara Tuhan mendatangkan kemuliaan untuk dirinya melalui hidup kita? Bagaimana cara Tuhan
mendatangkan kemuliaan itu melalui hidup dan mati kita. Melalui tubuh kita pribadi maupun tubuh Tuhan secara komunitas dan gereja Tuhan di tempat ini. Kalau engkau rindu jadi kemuliaan bagi Tuhan, kita akan lebih dalam lagi. Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram, siapa sih yang nggak kenal Bapak Abram atau Abraham satu ini? Bapak orang beriman katakan. Karena tindakan dia mempercayai Tuhan, bahkan tanpa benar-benar betul mengerti rencana Tuhan itu. Abraham menjadi permulaan sebuah bangsa, umat Tuhan yang dilahirkan melalui dia. Kejadian 12 ini selalu menjadi pengingat yang kuat bagi saya pribadi tentang ketaatan. Bagaimana dia mendengar dari Tuhan dan mengambil langkah taat tanpa menunda. Setiap hal yang menarik yang saya lihat, tapi ada hal yang begitu lebih menarik lagi saat ini yang saya mau bagikan. Tuhan memberikan perintah untuk pergi bagi Abram. Dikatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Ada perintah untuk melangkah, ada perintah untuk bertindak, perintah untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Sudah banyak yang pernah mendengar perintah seperti ini? Yang pernah katakan sebuah perkataan Tuhan yang mengarahkan kita untuk mengambil suatu keputusan. Sebuah perkataan Tuhan yang memerintah kita untuk mengambil sebuah langkah. Sedikit catatan tentang ketaatan. Ketaatan itu bukan tentang kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ketaatan itu hanya butuh melangkah aja. Jadi bagi kamu yang khawatir aku nggak tahu aku bisa atau nggak perlu tahu kamu bisa atau enggak. Melangkah aja. Tapi di dalam perkataan Tuhan kepada Abraham ini, Tuhan juga menunjukkan apa yang Tuhan akan lakukan atau akan perbuat kepada Abraham. Di ayat 2, di sini dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Dan seterusnya. Ini adalah perkataan Tuhan yang menunjukkan rencana Tuhan atas Abram. Kalau dia mengikuti apa yang Tuhan katakan, ini akan terjadi. Ada perubahan hidup yang terjadi kalau Abram mengambil langkah itu. Kalau Abram taat, Tuhan akan menjadikan dia bangsa yang besar. Dari keluarga yang tinggal di Haran menjadi keluarga yang besar dan menjadi bangsa umat Tuhan. Ada perubahan hidup yang terjadi bagi Abram ketika dia taat. Ada perubahan yang terjadi kepada kehidupan Abram ketika dia taat sama apa yang Tuhan katakan. Dia tidak lagi tinggal di Haran. Dia tidak lagi bisa tidur di rumahnya mungkin yang dia sayangi. Dia tidak lagi bisa menikmati kebersamaan sama keluarga besar. Bahkan seluruh gaya hidup Abraham berubah saat dia mulai melangkah untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Mari kita lebih lagi dan lihat yang lain di Matius 4 ayat 19.
Yang sudah dapat katakan melangkah. Ayat 19 Matius 4, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kepada siapa Yesus berbicara kali ini? Siapa yang bisa jawab? Simon dan Andreas. Dan perkataan yang sederhana, ikut. Ayo. Yuk, ikut yuk. Kalau kamu ikut, aku akan jadikan engkau penjala manusia. Ini juga adalah ajakan untuk mengikuti Tuhan. Ajakan untuk taat terhadap apa yang dikatakan Tuhan pada waktu itu. Dan lagi, Tuhan juga menyatakan apa yang Tuhan akan lakukan untuk hidup mereka. Tuhan akan menjadikan mereka apa di situ? Penjala manusia. Di dalam setiap ketaatan, catat baik-baik ini. Di dalam setiap ketaatan selalu ada perubahan. Yang ulangi, di dalam setiap ketaatan akan ada selalu perubahan. Ketaatan akan selalu membawa kita kepada perubahan. Abraham saat dia taat, hidupnya berubah. Dari hanya salah satu penduduk Haran menjadi bapak bagi bangsa-bangsa. Simon dan Andreas saat mereka melangkah untuk mengikuti Tuhan, saat mereka taat, mereka jadi penjala manusia. Sekali lagi saya katakan, ketaatan selalu akan membawa kamu ke dalam perubahan hidup. Salah satu karakteristik dari ketaatan adalah melangkah maju, mengikuti perintah itu. Saat kita melangkah dalam ketaatan, kita sedang berjalan mendekati kehendak Tuhan. Tetapi saat bersamaan kita maju, kita sedang meninggalkan sesuatu juga. Apa yang kita tinggal? Kita lihat 1 Petrus 1. Satu Petrus 1, saya mulai dari ayat yang ke-18. Yang sudah dapat katakan melangkah. Melangkah. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Siapa yang telah ditebus di sini? Amen. Dari apa? Dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Dari 1 Korintus tadi kita belajar bahwa Tuhan menebus kita untuk kita masuk dalam rencana kemuliaan-Nya. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa dari mana Tuhan mengambil atau menebus kita. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang diwarisi dari nenek moyang kita. Kata kunci yang penting di sini adalah cara hidup. Cara hidup adalah bagaimana kita hidup. Ya kan? Dari bagaimana kita hidup yang selalu akan membawa kesia-siaan, kita ditebus dari hal itu. Disitulah kita diambil Tuhan dan dibayar lunas. Apa kesia-siaan hidup ini? Apa itu hidup yang sia-sia? Hidup yang sia-sia adalah kehidupan yang tidak menghasilkan apa yang seharusnya
dihasilkan. Kata baik-baik itu. Hidup yang sia-sia adalah kehidupan yang tidak menghasilkan apa yang bahkan diharapkan untuk dihasilkan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mencoba membuat sesuatu? Sudah berjuang setengah mati, sudah mencoba sekuat tenaga, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Terus akhirnya kita bilang, aduh sia-sia udah bayar mahal. Aduh sia-sia udah habisin semua waktu. Karena yang dihasilkan tidak seperti yang diharapkan. Saya tahu kalau saya tanya semua orang Kristen, pasti mau memiliki keturunan yang takut akan Tuhan. Tetapi faktanya, kecil sekali harapan itu terwujud pada masa ini. Malahan semakin tahun semakin kurangnya anak muda mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar semakin kurang. Bahkan mereka nggak mau juga tahu tentang Tuhan. Walaupun dari kecil bahkan mereka rajin sekolah minggu. Ada kehidupan yang sia-sia. Yang pada akhirnya apa yang diperjuangkan tidak mendapat hasil yang diharapkan. Faktanya bahkan banyak sekali budaya keluarga maupun budaya gereja atau cara hidup keluarga atau cara hidup gereja dan kekristenan yang tidak menghasilkan apa yang seharusnya dihasilkan. Artinya mereka sedang menghidupi sesuatu yang sia-sia. Nggak ada gunanya yang diperjuangkan. Yang dilakukan tidak berhasil. Kalau saya contohkan dan bahkan memberi list, tidak cukup waktu kita hari ini. Untuk apapun cara hidup yang sia-sia. Tapi lucunya adalah cara hidup yang sia-sia itu terus dihidupi dengan harapan yang sama. Tetapi juga terus-menerus tidak menghasilkan. Inilah yang disebut kesia-siaan ini. Kenapa kehidupan sia-sia bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Padahal secara nyata kelihatan mereka melakukan hal yang baik. Kita melakukan hal yang baik. Tetapi tidak dapat menghasilkan hal yang seharusnya dihasilkan. Kita lihat Yeremia 7 ayat 24. Kita lihat nenek moyang bangsa Israel yang disebutkan di 1 Petrus ini. Seperti apa mereka hidup. Yeremia 7 ayat 24. Yang sudah dapat katakan berubah. Yeremia 7 ayat 24. Ini agak banyak di bagian ini. Tetapi tidak mau mendengarkan, tidak mau memperhatikan, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan muka. Ada beberapa hal yang penting ya ini. Ini salah satu keadaan nenek moyang Israel yang tidak baik. Daftarnya agak banyak di sini. Dikatakan tidak mau dengar, tidak mau memberi perhatian, mengikuti rancangannya sendiri, mundur dan atau menjauh dari Tuhan. Kenapa seseorang bisa masuk dalam kehidupan yang sia-sia? Bagaimana mereka bisa masuk dalam kehidupan yang tidak berbuah benar? Hanya bermula dari yang dikatakan tidak mendengar. Kedegilan hati, bahasa Alkitab, bahasa Indonesia. Harus ingat ini, kata tidak mendengar bukan berarti tidak mendengar apa-apa atau nggak tahu. Tidak mendengar dimaksudkan adalah sudah mendengar tapi tidak melakukan. Mendengar dari Tuhan itu tidak sulit. Tetapi yang sering terjadi adalah didengar, dilupakan, apa yang didengar, dilupakan gitu aja, atau ditinggalkan begitu aja. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan,
Ini bahkan seperti peningkatan di ayat ini. Diawali dengan tidak mendengar, terus tidak memperhatikan, bahkan terus berjalan di dalam rencana pikirannya sendiri. Sampai pada akhirnya mulai mundur dan menjauh dari Tuhan. Mungkin kamu mulai bertanya-tanya, mungkinkah ini terjadi di gereja? Mungkinkah ini terjadi kepada umat Tuhan? Mungkinkah ini terjadi kepada kekristenan? Ya mungkinlah. Ayat ini bahkan menggambarkan umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang Tauratnya ada di tangan mereka, yang nabinya berdiri di depan mereka. Apakah orang Kristen bisa jadi seperti ini? Ya bisa lah. Nyatanya banyak yang katakan amin di dalam gereja, tapi melangkah keluar gereja seperti melangkah kembali ke kehidupan lamanya. Apa yang didengar tidak diperhatikan dan terus berjalan pada pikiran dan rancangannya sendiri. Dari lama-kelamaan akhirnya kemunduran terjadi dan menjauh dari Tuhan. Ayat ini katakan yang diperlihatkan adalah belakang, artinya mereka berjalan menjauh dari Tuhan. Sebagian besar dari kita lahir di kehidupan Kristen. Berapa banyak yang lahir di keluarga Kristen hari ini? Apa yang kamu lihat? Apakah salah tulisan? Apakah kamu melihat hal ini sejak kecil terjadi, bahkan di lingkungan kekristenan? Kehidupan yang tidak berubah, walaupun tiap minggu ke gereja. Kehidupan yang tidak bahkan memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Tetapi tetap ingin menjadi umat Tuhan. Tetapi tetap pengen jadi Kristen. Padahal tidak mau taat. Tidak pernah mau jalan seperti apa yang Tuhan katakan. Tetapi paling enggak ya tetap bisa dapat telur Paskah lah waktu perayaan Paskah. Minggu lalu saya punya diskusi menarik sama salah satu orang di tempat ini yang belum benar-benar memilih dasar hidup. Karena tidak memiliki dasar sehingga idealismenya kemana-mana. Setelah diskusi itu, Vera sempat tanya ke saya, menurutmu gimana orang seperti itu? Saya bilang, saya tidak masalah dengan orang yang tidak memilih Yesus atau firman Tuhan sebagai dasar. Asal mereka jangan panggil diri mereka Kristen. Tetapi kalau mereka panggil diri mereka Kristen, menyebut diri mereka Kristen, tapi tidak mengikuti Kristus, itu yang saya bermasalah. Karena memang yang Tuhan masalahkan adalah umatnya hidup sia-sia. Umat Tuhan yang mendengar firman tetapi tidak melakukan. Umat Tuhan yang sudah diberi semuanya tetapi malah membelakangi Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Mereka ingin semua janji sebagai umat Tuhan tetapi untuk percaya dan taat pun tidak mau. Mereka ingin menjadi seperti Kristus tetapi tidak mau diubah dan tidak mau meninggalkan hidup lamanya. Mau punya anak-anak saleh dan takut Tuhan tetapi tidak mau berubah. Anaknya dikirim ke sekolah minggu dengan harapan anaknya dapat berubah. Tapi orang tuanya masih menikmati kejahatan dari hidup masa lalu. Dari kesia-siaan itu, kalau engkau lahir di keluarga Kristen, engkau menjadi saksi hal ini. Benar nggak? Mereka membuat rancangan mereka sendiri untuk memperoleh hasil yang Tuhan janjikan. Pakai cara diri mereka sendiri, tapi pengen hasil yang Tuhan katakan. Mereka membuat metode mereka sendiri untuk menghasilkan apa yang Tuhan mau hasilkan dari hidup orang Kristen. Contohnya mau membesarkan anak yang saleh dan takut Tuhan, tetapi pakai metode dari psikologi.
Ini ada yang Tuhan sudah katakan, tapi tidak mau dengar. Malahan memakai pikiran manusia untuk mencoba menghasilkan apa yang Tuhan pengen hasilkan. Bahkan apa yang Tuhan katakan tidak menjadi pertimbangan sama sekali. Tetapi rancangan pikiran mereka sendiri yang dipakai. Hati mereka degil. Dan ini yang menjadi generasi yang terus hidup saat ini. Generasi yang hidup dengan cara hidup yang sia-sia. Tidak menghasilkan yang seharusnya. Orang Kristen tidak menghasilkan apa yang seharusnya orang Kristen hasilkan. Tidak membuahi atau menghasilkan buah seperti seharusnya pohon kehidupan. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, apakah Bapak Ibu Saudara juga tahu kenapa Tuhan berbicara ke kamu untuk melangkah? Kenapa Tuhan berbicara ke kamu untuk mengambil keputusan? Kenapa Tuhan memberikan firman-Nya kepadamu? Supaya kamu keluar dari nenek moyangmu. Supaya kamu melangkah keluar dari kesia-siaan hidup kekristenan yang tidak berfungsi. Supaya kamu keluar dari nenek moyangmu yang sia-sia. Supaya kamu keluar dari budaya turun-temurun yang dilakukan tetapi tidak menghasilkan apa yang seharusnya dihasilkan. Saat Tuhan berbicara kepadamu Bapak Ibu Saudara dan kamu taat melangkah, yang terjadi adalah kamu sedang dikeluarkan Tuhan. Kamu sedang dikeluarkan Tuhan dari kehidupan yang tidak berfungsi maksimal. Ya. Kamu sedang dikeluarkan Tuhan dari hidup yang tidak produktif untuk Tuhan. Kamu sedang dikeluarkan dari hidup yang tidak melahirkan keturunan yang bahkan sekarang keturunan semakin hancur. Kita sedang dikeluarkan dari cara pacaran yang buruk dan berdosa. Kita sedang dikeluarkan dari semua hal yang sia-sia. Bahkan mungkin turun dari budaya keluarga kamu sendiri. Jadi saat kamu taat Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah kamu sedang dikeluarkan dari hidup yang sia-sia. Menjadi hidup yang berdampak seperti yang Tuhan mau untuk kehidupan. Ada perubahan di dalam ketaatan. Amin. Saat kamu taat, kamu sedang melangkah. Kamu sedang dijadikan berbeda dari nenek moyangmu. Saat kamu taat, kamu sedang dibuat dan dikeluarkan dari budaya orang tuamu yang sia-sia. Pernah ada diskusi antara saya sama Pedro waktu itu. Bahwa kita ngomongin tentang ya kesia-siaan orang tua kadang yang masih Kristen tapi masih campur aduk dengan semua hal kepercayaan yang bukan dari firman Tuhan. Tapi Tuhan membuat saya sadar sesuatu. Bahwa kita itu sebenarnya masih mereka. Karena Tuhan saking mengasihi mereka, Tuhan ubahkan hidup. Mereka tidak benar. Itu pilihan mereka. Tapi Tuhan sedang memberi kesempatan untuk keturunan mereka berubah mulai dari dirimu. Itu karena Tuhan mengasihi generasi mereka. Jadi bukan cuma menjelekan orang tua kita, tidak. Karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan ubahkan engkau. Supaya generasi darah mereka menjadi benar mulai dari hidup. Supaya dari engkau, keturunan dan darah mereka dikeluarkan dari kesia-siaan. Sehingga dengan berpikir hal itu engkau tetap bisa menghormati orang tua. Walaupun engkau punya pilihan hidupmu untuk mengikuti Tuhan lebih dari orang tua. Kita tidak merendahkan mereka, tapi kita mengasihi mereka. Karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberi kesempatan mulai
Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, memang cara hidup itu turun dari nenek moyang kita. Cara hidup yang sia-sia itu. Ya, memang cara hidup itu mungkin turun dari orang tuamu. Tetapi masalahnya adalah cara hidup itu sudah kita hidupi sejak lahir. Sehingga itu sudah menjadi cara hidup kita. Cara hidup kita juga. Tanpa sadar kita menghidupi cara hidup yang tidak menghasilkan apa yang seharusnya dihasilkan. Tanpa sadar kita menghidupi cara hidup yang tidak menghasilkan apa yang benar juga. Dan cara hidup sia-sia itu menjadi siapa kita. Lalu Paulus juga mengatakan, hidupku bukanlah hidupku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Ini adalah perkataan penyangkalan diri. Paulus sedang menyangkal diri masa lalunya. Masa lalunya tidak lagi penting bagi dia. Siapa dia yang diturunkan oleh keluarganya tidak lagi penting. Tetapi Kristus di dalam dirinya lah yang lebih penting. Dari ayat ini juga, di ayat lain juga dikatakan hidup masa lalunya bahkan dianggap menjadi sampah. Karena dia melihat hidup yang baru yang Kristus berikan. Yang terjadi adalah saat setiap kita taat kepada Tuhan, perubahan hidup itu pasti akan terjadi. Perubahan hidup di mana meninggalkan yang lama dan diubah menjadi yang baru. Diubah dari cara hidup yang lama, yang sia-sia itu tadi, dan kepada cara hidup yang benar, baik dan efektif bagi kerajaan Tuhan. Sehingga saat kita taat, kita harus berekspektasi bahwa akan ada perubahan hidup. Akan ada perubahan hidup, Bapak Ibu Saudara. Ada cara hidup yang akan berubah. Lingkungan dan circle yang akan berubah. Jadi jangan tanya temanmu kok ganti. Amen. Pekerjaan berubah. Sekolah kuliah bisa berubah. Bahkan sampai keuangan pun berubah juga. Tempat tinggal berubah. Pakaian bisa juga berubah. Bahkan apa yang dimakan juga bisa berubah. Saat kita taat harus siap menerima perubahan yang Tuhan berikan ke hidupmu. Apapun bentuknya, dimanapun sisi kehidupan yang akan diubah. Maka kita akan diubah untuk menjadi bukan siapa kita. Karena memang kita akan diubah untuk menjadi siapa Kristus. Matius 10 ayat 39. Siapa yang mengerti boleh katakan amin. Amin. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh nyawanya atau memperolehnya.
Banyak orang tidak suka perubahan. Siapa yang di sini nggak suka perubahan? Sukanya sesuatu gitu-gitu aja. Bahkan perubahan yang dibawa Tuhan saat orang mulai menerima firman Tuhan, banyak yang nggak suka itu. Apapun bentuk dari ketidaktaatan mereka, akarnya cuma satu. Karena cinta diri sendiri. Karena cinta nyawanya. Love yourself. Masalahnya adalah semakin banyak orang Kristen tetap pengen jadi diri sendiri. Sama aja kayak pengen taat, tapi tidak mau berubah. Pengen jadi Kristen, tapi tidak mau berubah. Taat, tapi tidak ada perubahan yang mau diikuti. Ingat bahwa ketaatan membawa perubahan. Dan perubahan adalah proses kehilangan sesuatu. Perubahan adalah proses kehilangan sesuatu. Proses meninggalkan sesuatu untuk jadi sesuatu yang baru dan mendapatkan sesuatu yang baru. Perubahan adalah untuk kehilangan hidup lama yang sia-sia itu. Perubahan yang dibawa dalam ketaatan adalah perubahan kehidupan yang baru untuk meninggalkan apa yang sudah melekat bahkan di daging kita tanpa kita sadar. Harus siap untuk punya hidup yang tidak sama lagi. Berapa banyak yang mau hidup taat kepada Tuhan? Harus siap berubah. Harus siap tidak sama lagi. Harus siap untuk engkau bahkan mungkin dikenal asing oleh teman lama. Harus siap. Tapi sebaliknya, kalau kamu masih mencintai ususmu, saya agak iklan di akun di sini. Kalau kamu masih mencintai dirimu dan hidupmu, memegang kuat dan tidak mau kehilangan, mempertahankan nyawamu. Walaupun cara hidup lamamu itu sia-sia, tapi masih dipertahankan karena saking cintanya, kamu tidak akan pernah jadi Kristen yang taat. Dan catatan saya katakan, mending gak usah jadi Kristen daripada gak taat. That's a good word. Kalau ada orang yang taat tapi tidak mau berubah, dia akan menjadi orang yang taat hanya luaran aja. Bahasa Inggrisnya munafik. Orang yang munafik hanya tinggal tunggu waktu aja untuk jatuh dan hancur. Makanya saya lebih menghormati orang yang apa adanya daripada orang yang munafik. Kalau nggak Kristen nggak apa-apa, daripada kamu bilang Kristen tapi nggak taat. Dan orang yang munafik tinggal tunggu waktu untuk kejatuhan terjadi bagi hidup. Ayat ini dikatakan lepaskan nyawa, lepaskan hidup untuk mendapatkan hidup yang baru. Paulus di ayat sebelumnya dikatakan hidupku bukanlah hidupku lagi, tetapi Kristus di dalamku. Paulus tidak lagi mencintai dirinya, tidak lagi mencintai cara hidup dia atau di hidup lamanya. Bahkan dia tidak sama lagi, tidak bahkan sama sekali mencintai apapun yang ada di dalam dirinya lagi. Di khotbah yang lain saya katakan, aku tuh memang gini. Aku tuh gini. Berarti kamu belum siap berubah. Dia siap menerima apapun perubahan yang dibawa Tuhan untuk menjadikan dia kemuliaan bagi Tuhan. Tadi saya awali dengan pertanyaan, siapa yang mau hidupnya dibawa kemuliaan oleh Tuhan atau menjadi kemuliaan bagi Tuhan di dunia ini? Harus mau berubah dengan harus mau taat. Efesus 4 ayat 17.
Ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumbul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Apakah betul? Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus. Ini adalah titik baliknya Bapak Ibu Saudara. Tuhan katakan melalui tulisan Paulus ini kepada kita untuk mengingatkan kita tentang apa yang dapat menjadi fokus kita saat kita mengikuti Yesus. Di ayat 20 dikatakan ini tadi. Kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Sudah banyak yang telah belajar mengenal Kristus di tempat ini, katakan apa? Sudah banyak yang terus bertumbuh dalam pengenalan itu. Sudah banyak yang sudah mendengar tentang Dia, Tuhan kita. Sudah banyak yang sudah menerima pengajaran menurut kebenaran. Ayat 17 katakan, jangan hidup sama lagi. Ya kan? Tadi yang amin-amin itu. Tahu arti jangan hidup sama lagi? Harus hidup berbeda. Maksudnya adalah kebenaran yang kamu terima harusnya membuat hidupmu berbeda dengan yang lain. Pengetahuanmu tentang Kristus harusnya membuat hidupmu tidak sama lagi. Maksudnya juga bahwa saat kamu menerima kebenaran, perubahan pasti akan terjadi. Tapi catat baik-baik, saya bilang tadi menerima. Artinya kamu menerima dan menghidupi. Bukan cuma dengar. Yang saya maksudkan adalah mendengar dan taat. Perubahan pasti terjadi. Hidup kita akan berbeda dari kehidupan lalu kita. Akan ada perubahan-perubahan yang terus terjadi untuk mereka yang taat. Saya ulangi, akan ada perubahan-perubahan yang akan terjadi untuk mereka yang terus taat. Setiap langkah ketaatan akan membawa perubahan itu. Dan kamu tidak akan hidup sama lagi. Bahwa kamu harus siap untuk punya hidup. Bahkan punya hidup yang berbeda dari orang tua kita. Siapa siap? Yang ini kecil. Amen. Bahkan kamu harus siap untuk punya hidup yang berbeda dari nenek moyang kita. Harus siap berubah. Amin. Amen. Setiap kita akan selalu ditantang oleh firman Tuhan untuk melakukan perubahan. Tapi perubahan itu dimulai dari kita mendengar dan melakukannya. Saat kita taat dan melakukan, kita semakin melangkah maju dan meninggalkan kehidupan lama yang sia-sia. Dan mengalami perubahan untuk menjadi yang baru. Tapi sebaliknya, catat juga baik-baik ini. Tidak ada perubahan menjadi manusia baru tanpa ketaatan. Tidak ada perubahan untuk menjadi manusia baru tanpa ketaatan. Tadi malam sedikit ada pertanyaan atau diskusi dengan kokoh kita ini. Dia bertanya dari Adam,
Kadang juga orang nangis-nangis di gereja. Atau didoakan mereka sampai rebah. Terima Roh Kudus, tapi habis itu hidupnya sama aja. Ada satu titik di mana saya mempertanyakan hal itu juga. Karena begini, saya mengalami hal itu juga. Waktu remaja saya banyak mengalami di mana Tuhan melawat waktu pujian dan penyembahan, dan itu kadang menghancurkan hati dan membuat kita nangis. Tetapi kenapa terus hidup tidak berubah? Waktu kita menyembah Tuhan, terkadang kita dengar perkataan Tuhan. Betul? Dan perkataan Tuhan itu kadang kayak pedang bermata dua, benar-benar membelah hatimu dan membedakan mana yang salah, mana yang benar, dan menghancurkan hatimu. Di situ kau menikmati benar hadirat Tuhan karena Dia ngomong sesuatu. Tetapi kenapa orang nggak berubah? Karena goalnya bukan menerima firman. Goalnya adalah menghidupi firman. Waktu nangis tadi menerima firman, harus pulang dan lakukan dengan taat. Baru perubahan terjadi. Menerima firman tidak membuat engkau berubah. Melakukan dengan taat yang membuat engkau berubah. Banyak orang yang sangat senang aja dengar firman, tapi tidak berubah. Karena tidak taat. Sehingga itu merusak gambaran tentang lawatan Tuhan yang bahkan nggak bisa dilogikan. Tuh, sampai terima perkataan Tuhan dan nangis, kadang nggak bisa diterima dengan pikiran logika kita. Tambah terbukti nggak masuk akal lagi karena perubahan nggak terjadi. Karena mereka cuma mendengar aja dan udah seneng. Wah, aku bisa dengar dari Tuhan. Dengar dari Tuhan, gue ngopo nih orang yang ngakol. Itu bahasa Belanda tadi. Dengar Tuhan untuk apa kalau tidak dilakukan? Duduk di gereja untuk apa kalau tidak mentaati? Mempelajari dan mengenal Kristus untuk apa kalau tidak mengikutinya? Tidak bisa ada perubahan. Jadi kenapa orang tidak berubah? Bukan karena mereka tidak mendengar Tuhan, karena mereka tidak taat. Jadi perubahan manusia baru hanyalah terjadi ketika saat kebenaran kita terima. Pengetahuan tentang Kristus dan kerajaannya yang kita terima itu kita hidupi dan kita taati. Kalau Tuhan sedang bukakan hal-hal tentang Dia, ikuti firman itu. Amen. Ngomong kanan kirinya, ikuti men. Ikuti firman itu dan siaplah berubah. Mau untuk berubah, kamu akan diubah menjadi sangat berbeda dari bahkan kamu kemarin. Dan itu tidak apa-apa. Karena kamu sedang berubah ke arah Kristus. Dan menjadi sama seperti Kristus. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam atau di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan sudah memulai. Dia sudah memulai pekerjaan perubahan di dalam setiap kita. Saya percaya selama firman Tuhan disampaikan, beberapa dari kita merasa mengalami hal ini dan sudah mengalaminya, kan? Ya benar, banyak dari kita, dari Bapak Ibu Saudara sudah mengalami perubahan itu. Tetapi pekerjaan Tuhan belum selesai. Coba ingatin sebelahnya, belum selesai. Dia sudah memulai, dan saya bahkan
bersaksi tentang perubahan-perubahan dalam hidup setiap Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan mudah saya bisa melihat juga perubahan-perubahan yang luar biasa yang Tuhan bawa kehidupan kalian. Tapi juga yang harus diingat adalah perubahan itu belum selesai. Perubahan hidupmu bukan sampai sini aja. Amin. Ada banyak perubahan yang akan kita alami. Ada banyak perubahan-perubahan lagi yang akan kita alami. Tapi masalahnya adalah perubahan datang dari ketaatan. Kalau kita tidak taat, itu tidak berubah. Sedangkan kita mungkin taat minggu lalu. Dan kita sudah berubah saat itu. Tapi itu belum garis akhirnya. Masih ada ketaatan lain yang harus dilakukan untuk perubahan-perubahan yang lain supaya dapat terjadi. Sama dengan saya bisa katakan tidak satu pun dari kita sebenarnya bisa katakan aku sudah taat. Aku sudah berubah. Karena kita belum selesai. Karena masih terus harus tetap taat. Apapun yang Tuhan katakan di hari-hari kita ke depan. Karena Tuhan katakan akan meneruskannya sampai akhir. Akan diteruskan perubahan ini. Artinya Tuhan sudah melakukan perubahan di hidupmu. Tetapi juga dia akan meneruskan perubahan itu. Akan meneruskan sampai akhirnya apapun yang dia sudah lakukan sejak sebelum dan sampai hari ini. Dia akan terus memberimu firman dan memberimu arahan dengan harapan kalau kamu mengambil arahan ini, kamu akan bertumbuh dan berubah. Akan berubah. Sehingga kamu juga dapat mengalami perubahan yang terus menerus. Lagi, dan lagi. Lagi. Diubahkan, berubah, diubahkan lagi dan terus berubah. Tapi diperlukan taat lagi, dan lagi. Sudah banyak yang siap berubah di sini. Amin. Harus taat. Kita ke Titus 2. Titus 2 ayat 14. Yang sudah dapat katakan amin. Yang mau berubah katakan amin. Yang siap berubah katakan amin. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan kita bagi dirinya. Lihat, dia menguduskan kita. Kata menguduskan itu artinya juga menyendirikan. Jadi kita sedang ditebus dan membuat kita disendiriin. Tahu disendiriin kenapa? Karena berbeda. Makanya dibuat berbeda. Dan gimana caranya dibuat berbeda? Adalah diubah untuk jadi berbeda sama yang lain. Dan untuk apa? Untuk jadi miliknya. Jadi kepunyaannya sendiri. Ayat ini katakan. Jadi untuk inilah Tuhan menyerahkan dirinya di kayu salib. Untuk inilah Tuhan mati dan nebus kita. Untuk Tuhan sendiri. Supaya dia memiliki umat, kepunyaannya dia sendiri, yang punya ciri khas yang berbeda, yang punya cara hidup yang berbeda. Dan dia rindu umatnya mendatangkan kemuliaan bagi dia. Umatnya tidak dikenali dari bendera atau banner atau bentuk pakaian. Tapi umatnya dikenali dari cara hidup mereka. Makanya begitu kamu taat, cara hidupmu berubah.
Sehingga perubahan cara hidup harus terjadi dan harus dilakukan. Dia tahu juga bahwa umatnya ini telah hidup dengan cara yang hidup sia-sia. Kematian Tuhan membawa kita dan membebaskan kita. Amin. Serta menguduskan kita, menyendirikan kita dari cara hidup yang salah dan sia-sia, untuk kita memiliki cara hidup yang baru, yang berbeda, bahkan tidak sama lagi sama orang tuamu. Cara hidup yang menggambarkan kemuliaan Tuhan, cara hidup yang memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan akan menempatkan kita di waktu-waktu yang hanya Tuhan yang bisa bergerak, supaya dari hidupmu memperlihatkan kemuliaan Tuhan bahwa Yesus masih hidup sampai hari ini. Cara hidup baru itu dapat terjadi dan dialami hanya kalau engkau taat. Hanya kalau kamu taat. Perubahan hidup yang seturut dengan perkataan Tuhan akan membawa kita ke hidup yang baru, yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kita tidak mau jadi tulang yang kering, terus kering kerontang. Kita tidak mau jadi orang yang hidup salah arah. Kita tidak mau hidup jadi orang yang sia-sia. Hari Minggu terus ke gereja gak pernah absen, tapi kenapa aku tidak pernah sejahtera? Terus membaca firman Tuhan, tetapi kenapa tidak ada buahnya? Jawabannya cuma satu, cara hidupmu sia-sia. Taat dan berubahlah kepada hidup yang baru. Kau mau api yang tidak bisa padam? Kau mau siap untuk perubahan? Kau mau jadi hidup yang baru terus menerus? Kita mau semangat kalau ada perkataan Tuhan yang membuat kita perlu taat. Karena di situ perubahan menjadi seperti Kristus akan terjadi. Mari bangkit berdiri. Taatilah Tuhan dan siaplah berubah. Yang siap berubah katakan siap. Siap. Mari sembah Tuhan.
hal yang tidak pernah hilang dari ketaatan adalah kita perlu mendengar. Kalau nggak dengar, apa yang mau ditaati? Tapi saya tahu kita semua pengen dirubahkan. Kita mau taat. Saya mau beri waktu untuk setiap orang boleh mendengar dari Tuhan apa yang Tuhan mau. Kalau engkau di dalam persimpangan untuk mengambil keputusan, minta Tuhan kasih tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalau engkau sedang di dalam saat di mana semuanya baik-baik aja, lihat Tuhan, aku mau harus sabar. Dengar dari Tuhan sembari tim musik terus nyanyikan pujian ini. Bawa hatimu, bukalah, dan Tuhan akan berbicara kepadamu. Tuhan, terima kasih hari ini. Engkau memberikan kasih karunia-Mu, bahkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu kenapa Engkau mati di kayu salib untuk kami. Kami tahu kenapa Engkau berbicara kepada kami. Karena Engkau mau kami berubah. Ajar kami untuk taat, Tuhan. Lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Untuk terus taat kapanpun Engkau berbicara dan mengarahkan kami. Untuk terus taat kapanpun, bahkan seberat apapun langkah itu harus kami ambil. Tuhan, karena kami mau menjadi tubuh-Mu yang memuliakan Engkau di bumi ini. Baik secara pribadi maupun komunitas ini. Tuhan, ajar komunitas ini juga untuk taat akan Engkau. Berbicaralah kepada kami setiap waktu, setiap kali kami membaca firman-Mu, berdoa, dan bahkan di setiap langkah hari-hari kami. Waktu kami belajar, waktu kami bekerja, bahkan waktu kami mengendara, Tuhan. Engkau Tuhan yang berbicara atas kami agar kami taat. Engkau yang mau belajar hanyalah kami mau taat. Karena kami tahu bangsa-bangsa perlu melihat Engkau di bumi. Kemuliaan-Mu biarlah nyata atas segala sesuatu. Dan lagi terima kasih untuk hari ini. Engkau bahkan menebus kami dari kehidupan yang sia-sia dan tidak benar. Engkau membuat hidup kami lebih efektif dan berdampak bagi Engkau. Terima kasih untuk semua itu. Dan hari ini kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.